Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Dan saat ini berjudul Nasib Orang Jahat. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 1. Renungan kemarin malam memberikan gambaran mengenai neraka. Yesus menggunakan api Hinom untuk menggambarkan api neraka seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 9. Sehingga dengan demikian api Hinom melambangkan api yang akan menghanguskan pada penghakiman terakhir. Ia menyebutkan sebuah pengalaman di balik kematian sebagaimana yang tertulis dalam buku Lukas 12 ayat 5, dan bahwa mereka akan membinasakan tubuh dan jiwa. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 28. Bagaimana sifat api neraka itu? Apakah orang jahat akan dibakar di sana untuk selama-lamanya? Apakah adil Tuhan bila seorang yang mencuri ayam akan masuk ke neraka dan dihukum untuk jutaan tahun? Nah, menurut Alkitab, Allah menjanjikan hidup kekal hanya kepada orang yang benar. Upah dosa ialah maut, bukan hidup kekal di dalam api neraka. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 23. Kitab suci mengajarkan bahwa orang jahat akan dilenyapkan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 9 dan 34. Mereka akan binasa. Kita bisa lihat dalam Mazmur 37 ayat 20. Mereka tidak hidup dalam keadaan sadar selama-lamanya, melainkan akan dihanguskan. Kita bisa lihat dalam Malaki 4 ayat 1, kemudian Matius 13 ayat 30 dan 40. Mereka akan dibinasakan, Mazmur 145 ayat 20, dan juga 1 Tesalonika 1 ayat 9, Ibrani 2 ayat 140. Mereka akan dilenyapkan. Lihat Mazmur 104 ayat 35 menyebutkan. Berbicara mengenai penghakiman atas orang-orang jahat, Perjanjian Baru menggunakan istilah kekal dan selama-lamanya. Istilah ini merupakan terjemahan dari Yunani aionios, ya. Aionios yang diterapkan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Untuk menghindarkan salah pengertian, seseorang harus mengingat bahwa aionios adalah suatu istilah relatif. Maknanya ditentukan oleh objek yang diterangkan. Jadi apabila kitab suci menggunakan kata ios, ya, atau selama-lamanya kekal, mengenai Allah itu berarti bahwa ia memiliki eksistensi yang baka, karena Tuhan itu abadi. Tetapi apabila kata ini digunakan untuk manusia yang fana atau makhluk yang dapat binasa, maka yang dimaksudkan ialah selama orang itu hidup atau selama benda itu masih ada. Dengan demikian kita harus berhati-hati dan jangan salah mengerti akan hal ini, sebab kesalah pengertian mengenai hal ini dapat menyebabkan kita mempunyai persepsi yang salah tentang Allah, pencipta kita. Yang jelas Allah itu adil dan kasih. Upah dosa adalah maut. Kita harus mati. Namun dalam kasih karunia-Nya, Ia tidak akan menghukum manusia lebih dari seharusnya. Marilah kita sembah Allah yang adil dan kasih, dan bersyukur karena Ia adalah sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.